sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Halo semua. Halo, Cek. Kelihatannya asik sekali nih ngobrol-ngobrolnya. Iya. Boleh gabung ya? Boleh, Enggak ganggu boleh. ini? Enggak. Boleh ya? Boleh. Baru ngobrol-ngobrol tentang apa ini? Ngobrol tentang kehidupan. Ci. Oh Hei, Lid, lama nggak jumpa kamu loh ini. Iya, Gimana Mirna. kabar keluarga? Baik, puji Tuhan. Oh, Ya. Lid, saya sempat dengar nih dari seseorang. Kalau calon suami Lydia sebelum Lydia menikah sempat ngalami kecelakaan. Betul. Dan kecelakaannya katanya sih saya dengar-dengar cukup fatal. Iya. Kalau boleh tahu ceritanya gimana, Lid? Iya. Jadi kejadiannya itu Erna sekitar 19 Maret 2017. Jadi sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu. Oke. Tepat setelah saya merayakan ulang tahun saya. Jadi di malam itu 18 Maretnya itu kita lagi acara happy-happy. Seperti biasa lah makan-makan seperti itu. Tanpa kita sadari ternyata beberapa jam kemudian kehidupan saya khususnya juga kehidupan dari Steve itu berubah 180 derajat karena kecelakaan tersebut. Beberapa jam setelah acara selesai malam itu dapat kabar bahwa Steve mengalami kecelakaan tunggal sepulang dari acara di rumah. Dan itu kecelakaan yang benar-benar parah yang kita nggak bayangkan sebelumnya. Yang tadinya kita pikir hanya mungkin lecet-lecet. Ternyata nggak seperti itu dan itu benar-benar parah waktu itu. Berarti itu kejadiannya waktu habis nembak Lydia, Iya. kemudian malamnya terjadi sebuah kecelakaan. Betul. Dan tadi Lydia sempat katakan bahwa cukup parah. Iya. Nah, separah apa? Berapa kali operasi Iya. emangnya? Jadi sebelumnya jadi waktu itu kita emang belum ada hubungan apa-apa sebenarnya, baru teman, baru kenal 2 bulan. Oke. Dan tapi malam waktu kejadian sebelum kejadian itu secara official Steve memberikan sebuket bunga tanda dia PDKT ke saya. Jadi sebenarnya So sweet. di depan teman-teman CG. Jadi benar-benar Di apa depan ya? teman-teman Iya. CG. Wah, pria pemberani. Oke, Pemberani. oke, terus. Tapi kan kita baru kenal ya waktu itu ya, Iya. maksudnya belum ke hubungan yang dalam. Nah, kecelakaannya itu kalau saya bisa bilang itu benar-benar merusak struktur tulang dan beberapa sobekan di wajahnya itu benar-benar parah sih, Erna. Tulangnya patah, tulang hidungnya patah, terus tulang pipi kanan kiri kanannya itu patah, remuk sampai dokter ada menyebutkan mengenai serpihan-serpihan tulang. Kalau menurut saya itu sangat hancur gitu. Pelipis kanannya juga hancur, rahang atasnya patah dan itu membutuhkan operasi sekitar 4 kali dan harus ditambah dengan skrup-skrup titanium di beberapa titik wajahnya untuk mempertahankan tulang yang dioperasi dan untuk ambil tulang di bagian hidung harus ambil dari tulang bagian panggul dan untuk ambil mengganti
tulang di bawah mata itu harus ambil dari tulang rusuk bawahnya itu. Jadi benar-benar operasi besar. Harus 4 kali dan bed rest selama 9 bulan. Waktu itu dokter melarang Steve untuk beraktivitas karena dia kan waktu itu sebagai seorang karyawan. Dokter melarang dia untuk beraktivitas saking butuh waktunya dia untuk istirahat waktu itu. Cece sempat kenal juga Steve cukup Iya. lama. Aha. Dan Steve dikenal sebagai koko ganteng Iya. ya. Dan waktu itu cukup kaget juga melihat keberadaan Steve. Iya. Nah saat ini saya cuma pengen tanya aja. Pasti Lydia saat itu bingung ya. Iya. Dalam keberadaan bingung, galau. Karena itu kan masih awal pacaran. Iya. Belum menikah. Betul. Tapi di ujung cerita Lydia mengambil sebuah keputusan untuk menikah dengan Steve. Iya. Nah yang C hari ini pengen tanya adalah pasti di pihak keluarga atau rekan-rekan dekat pasti menanyakan ini ke Iya. Lydia. Apakah Lydia benar-benar akan melanjutkan hubungan sampai ke pernikahan? Iya. Tapi ujung ceritanya Lydia tetap menikah dengan Steve. Iya. Nah kita para wanita ini penasaran. Iya. Apa yang membuat Lydia itu bisa terpikat dengan seorang Steve yang notabene tadi dari koko ganteng mungkin hari ini tidak seperti yang dibayangkan oleh Lydia. Mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan Steve di mana Lydia tetap mau memutuskan untuk menikah dengan Iya. dia. Jadi kondisi waktu itu benar-benar kondisi yang cukup berat terutama bagi saya. Saya berasa ada di persimpangan, Ci Erna. Kenapa? Karena kan hubungan kita ini baru kenal. Sebenarnya saya punya kesempatan untuk menghindar atau ya keluar dari situasi itu. Cukup mudah sebenarnya. Tapi sehari setelah operasi besar pertama itu saya ingat banget. Itu saya baru ada waktu untuk saya benar-benar tanya Tuhan. Tuhan, saya harus lakukan apa gitu. Di tengah kondisi itu nggak ada jawaban. Seolah-olah surga diam. Namun satu hal yang saya pegang dan yang buat saya bertahan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, yang Tuhan taruh di hati saya, yang orang lain mungkin nggak ngerti alasannya kenapa, tapi saya tahu dan tahu damai sejahtera Tuhan itu bisa menjadi sebuah pertanda untuk saya tetap stay, untuk tetap mendampingi Steve waktu itu, dan sama sekali tidak terpikir untuk meninggalkan dia waktu itu. Banyak kalimat-kalimat yang buat saya ragu, seperti kerabat-kerabat teman-teman dekat saya. Syukurnya keluarga dekat saya cukup mendukung ya. Tapi teman-teman banyak yang meragukan seperti, Lid, kamu yakin? Kamu masih ada kesempatan loh untuk hal-hal seperti itu. Kamu gak bakal nyesel ya nanti. Masa depan kamu masih panjang loh. Saya mengacukan kalimat itu karena saya tahu dan tahu bahwa Steve adalah jawaban doa dari Tuhan atas doa-doa saya untuk meminta pasangan hidup. Karena saya melihat ada sesuatu yang berbeda dari karakternya. Apa Li? Dia pribadi yang sederhana sebenarnya, Ci Erna. Dia nggak begitu suka tampil, nggak neko-neko. Tapi hatinya ke Tuhan itu sangat kuat. Dia begitu mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, kan waktu itu dia sebagai seorang leader di CG. Ya. Dan di situ saya lihat dedikasinya begitu tinggi dan begitu setia dengan Tuhan. Kemudian saya juga melihat karakter yang jarang saya temukan, yaitu keluarga. Dia mengasihi mamanya seperti itu, dan pekerja keras juga. Itu yang saya lihat dari Steve. Jadi Lydia melihat bahwa Steve bukan hanya sosok pria biasa, Iya. tapi pertama dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa Iya. ada damai sejahtera ketika Betul. aku mulai mempertimbangkan Steve. Yes. Dan kemudian juga Lydia melihat bahwa dia adalah pribadi yang juga mengasihi orang-orang di sekitar, di mana dia melayani Tuhan Iya. dan lebih lagi. Iya. Dan kemudian dia juga mengasihi orang tuanya. Iya. Nah, pasti Lydia kepikir bahwa kalau dia mengasihi orang tuanya, apalagi mamanya ya, nanti kalau aku jadi istri, aku pun akan dikasih oleh dia. Betul. Tepat ya? Betul sekali. Itu alasannya Oke. juga. Oke, yang terakhir Lid. Tadi kan Lydia ngomong bahwa keberadaan Steve itu banyak operasinya. Ya. Nah, saya cuma
berpikir sih dengan keberadaan seperti itu, apalagi operasi 4 kali, operasi besar, ambil serpian ini, serpian itu dari mana tadi panggul ini itu dan lain-lain. Nah, saya cuma pengen tanya, apakah tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya Lydia? Ketika Lydia tetap menikah dengan Steve, apakah Lydia sempat gak berpikir pernikahanku akan sama gak dengan pernikahan yang lain? Akan punya kebahagiaan yang sama gak dengan yang lain? Atau ketika aku menikah dengan Steve, malah yang terjadi aku banyak nganter ke rumah sakit, banyak kontrol, banyak mendampingi Steve. Nah, gimana perasaan Lydia? Apakah ada kekhawatiran itu? Dan Lydia bisa jadi gak khawatir karena apa? Ya, kekhawatiran itu banyak sekali yang menghantui saya waktu itu sebenarnya. Karena wajar sebagai manusia, sebagai wanita pasti ada rasa ketakutan. Tapi saya tahu Steve orang yang kuat. Jadi kita waktu itu saling menguatkan. Sehingga untuk bersama-sama kita bisa melewati masa-masa sukar itu. Tapi satu kekhawatiran saya yang terbesar waktu itu adalah jika saya menikah dengan Steve, bagaimana nanti jika Tuhan mengaruniakan kami anak-anak? Ini pemikiran seorang yang awam ya dalam dunia medis. Pikirannya, waduh ini kan maksudnya secara wajah kan sudah tidak sempurna lagi. Jangan-jangan anak saya nanti gimana? Kasihan nanti kalau anak-anak ikut suami wajahnya terus dia kena bully di sekolah, kayak begitu pergaulan itu. Itu kekhawatiran saya. Cuman saya tidak melihat kekhawatiran saya itu terjadi. Tuhan sangat baik. 11 November 2019 kami menikah, 2018 kami menikah dan Tuhan mengaruniakan kami 2 orang anak dan Cierna, anak kami yang pertama, anak yang kami kedua, itu wajahnya persis dengan Steve sebelum dia kecelakaan. Semua orang yang lihat tuh sama sekali dengan Steve ya sebelum kecelakaan dan buat kami itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan dan saya bisa bilang itu adalah berkat yang double portion. Tuhan izinkan kecelakaan terjadi tapi Tuhan gantikan bahkan 2. Dengan anak 2 yang sama persis dan sampai detik ini kami masih tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kehidupan manusia, tapi sebaliknya Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Even kami sudah melewati masa itu, kami bisa berkata seperti itu karena memang Tuhan adalah Allah yang baik. Dari sini kita belajar bareng-bareng ya bahwa Tuhan itu ketika percayakan sesuatu di dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip Bu, meskipun itu nggak sempurna ya kelihatannya secara manusia, tapi Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika dia mempercayakan sesuatu, maka dia Allah yang akan membuat sesuatu itu disempurnakannya dan ujungnya juga kebahagiaan diraih. Luar biasa ya Lydia ya. Jadi Lydia tidak berpikir tentang ketakutannya. Karena keadaan yang terjadi, tapi lebih berpegang kepada siapa Tuhanku. Dan Tuhanku berjalan bersama-sama dengan aku. Dan dia akan memberikan kebahagiaan. Dan buktinya Lydia sekarang bahagia ya. Oh ya, sangat bahagia. Oke, sangat memberkati ya Bu Neni ya. Wah, amazing. Nah sekarang saya mau nanya nih, mau dengar cerita dari Bu Neni enggak ini? Oh pasti. Mau ya. Saya sudah kenal Bu Neni cukup lama. Dia adalah wanita yang menurut saya ceria, semangat Bu, dan humoris. Nanti kita dengarkan humorisnya gimana ya Bu ya. Oke, Nen, saya itu kapan lalu sempat dapat sebuah buku dari seseorang. Nah buku itu saya buka dan saya cukup kaget karena saya lihat ada fotonya Neni gitu. Nah dengan ciri khas bulu matanya gitu ya yang lentik dan indah. Dan waktu saya baca di situ di buku itu sebenarnya menceritakan tentang wanita-wanita sukses di Indonesia dan salah satunya adalah Bu Neni sebagai perwakilan dari Sulawesi Utara. Dan di buku itu menceritakan bahwa Neni memulai perjalanan dari 0 bahkan minus. Dan perjalanan tidak mudah karena harus melewati dari kota kecil ke perantauan demi perantauan Bu. Akhirnya dipercayakan ke sebuah kota yang besar dan di sana Tuhan mempromosikan dengan caranya. Nah saya pengen tahu sih ceritanya gimana gitu.
Gimana Nen? Neni itu bertobat dari kelas 3 SMA dan sejak bertobat itu saya jadi suka sekali berdoa. Ya. Nah, saya bisa doa jam-jaman sendirian. Bukan hanya doa makan, doa tidur, enggak ya? Semua Itu doa ya? semua doa. Oke. Dan jadi setelah itu saya jadi suka banget berdoa. Ya. Dan kemudian saya gabung di tim pendoa syafaat di salah satu gereja. Dan di situ saya ketemu sama satu ibu pendoa syafaat juga dan kita jadi dekat sekali. Gitu. Dia jadi sayang banget sama saya. Dan kebetulan dia adalah istri dari pimpinan bank pemerintah yang ada di daerah itu. Dan kemudian dia janjikan saya untuk dimasukkan di bank tersebut. Sementara berproses, kita tetap melayani bareng-bareng, jadi semakin dekat. Tapi kemudian satu hari datang berita bahwa mereka harus dipindahkan ke kota lain. Wah, hari itu dunia saya kayak runtuh, karena itu satu-satunya harapan saya untuk bisa kerja, karena pada waktu saya nggak bisa kuliah. Kemudian akhirnya mereka pindah dan saya untuk beberapa waktu itu saya lumayan down. Tapi kemudian saya bangkit lagi dan berpikir bahwa masa depan saya tidak tergantung dari apa kata orang dan keadaan, tapi dari apa kata Tuhan. Dan singkat cerita beberapa waktu kemudian dia akhirnya kembali menghubungi saya dan singkat cerita diberangkatkanlah ke Papua. Di Papua saya tes masuk di bank pemerintah tersebut dan dari beberapa ratus orang hanya 2 yang diterima dan lulus. Dan kemudian saya ada di sana di kota Jayapura. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian mereka pindah tugas lagi ke kota lain. Jadi saya sendirian di kota tersebut gitu. Tapi karena saya lumayan berprestasi di sana, jadi saya kenal banyak beberapa pejabat di daerah itu. Dan saya memutuskan untuk keluar dari bank itu, kemudian untuk usaha sendiri. Tapi kemudian saya ditipu oleh teman sendiri dengan jumlah yang cukup banyak pada waktu itu. Jadi saya lumayan sedih sekali gitu karena teman sendiri gitu. Tapi kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia gitu. Jadi saya mau pengen stay di Amerika. Akhirnya saya tinggal di Jakarta untuk sementara waktu sambil mengurus visa. Tapi kemudian sementara menunggu ternyata visa saya ditolak, 2 kali ditolak. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di Jakarta karena dapat pernyataan Tuhan bahwa saya harus tinggal di Jakarta gitu. Tapi pada waktu itu saya masih punya uang gitu. Pada waktu hari Minggu saya ke gereja, hamba Tuhan itu khotbah tentang menabur. Nah, dan saya dengar dari hati saya, saya dengar di telinga saya jelas banget seperti kita ngomong begini. Kalimatnya bilang, serahkan semuanya, serahkan kepadaku semua yang ada di tanganmu. Itu hari Minggu. Hari Seninnya saya langsung ke bank, saya ingat sekali itu di banknya di Mall Taman Anggrek di Jakarta Barat. Saya langsung transfer semuanya. Saya ingat dalam bentuk dolar sampai 0 tabungannya. Saya tabur dan saya angkat taburan itu, saya bilang, Tuhan, aku cinta Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Bahkan lebih daripada apa yang saya punya. Nah ternyata saya baru sadar selama ini kepercayaan diri saya, bahkan citra diri saya bangun di atas apa yang saya punya. Bukan dari apa kata Tuhan gitu. Jadi saya bangga, saya percaya diri karena saya tahu saya punya. Nah pada waktu itu ditabur, sama berlian-berlian saya juga saya tabur semuanya. Saya benar-benar berjalan dari 0 pada waktu itu gitu. Nah kalau pelajari dari Neni cerita tadi. Pertama selain Tuhan. Yang kedua penasaran. Pasti ada sesuatu dalam kehidupan Neni. Dimana kok Neni bisa dari minus dipercayai oleh orang. Dan orangnya bukan orang sembarangan, bahkan pejabat-pejabat bisa mempercayai dia. Dan juga mengurus sebuah usaha, dan usaha itu bukan usaha yang kecil tapi usaha yang cukup besar. Dan Neni bisa berhasil juga dapat koneksi yang lebih besar lagi. Dan Neni makin apapun yang dipercayakan itu Neni bisa handle dengan baik. Dan orang makin percayakan sesuatu pada Neni. Nah, saya cuma penasaran aja. Saya percayalah, kita semua percaya ya Bu ya. Yang pertama pasti karena Tuhan. Dan yang kedua, pasti dalam kehidupan Neni punya sebuah prinsip. Kenapa kok Neni bisa dipercaya lebih oleh orang-orang yang ada di sekitar Neni? Gimana Neni?
Ya, jadi setelah saya menabur itu C, 2 minggu setelah saya menabur seluruh uang saya dan seluruh berlian saya diajak diminta untuk ketemu dengan teman saya yang kebetulan adalah salah satu direktur dari perusahaan swasta yang besar. Dia ajak saya ketemuan dan dia minta saya untuk bergabung. Jadi saya tidak ada surat lamaran sama sekali C. Saya diajak bergabung, saya dikasih saham 20% dan gaji yang besar pada waktu itu, dan dari situ saya bisa sekeliling Indonesia gitu untuk tanda tangan kontrak dengan Pemda setempat. Nah, tapi setelah itu saya karena terlalu banyak intrik di dalamnya gitu, saya keluar dari perusahaan itu dan saya bikin usaha sendiri benar-benar dari awal. Itu yang dari proyeknya cuman kecil sekali C, cuman 40 juta, kerja aja berapa bulan gitu dan harus dibagi. Tapi saya benar-benar jaga integritas C. Saya tidak mau cheating bahkan hal-hal yang kecil. Saya nggak mau bohongan dari hal yang kecil. Saya nggak mau, karena ada partner saya satu. Saya nggak mau bohong bahkan hal yang kecil, dan saya jaga kualitas kerja tentunya gitu. Karena itu penting sekali. Dan saya menghargai hubungan di atas uang gitu. Dan saya bangun dari situ sampai jadi beberapa usaha, dan saya jadi komisaris utama di perusahaan itu dan di beberapa usaha yang lain. Jadi saya jaga sekali itu C. Berarti selain Tuhan, Neni menjaga sebuah integritas di dalam kehidupan Neni. Tapi yang ketiganya dia juga melakukan segala sesuatunya dengan memunculkan sebuah kualitas yang baik dari hidupnya ya Bu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, tangan kanannya percaya sama Tuhan, tapi tangan kirinya lakukan sesuatu yang jadi bagian Neni. Gitu ya Nen ya. Betul. Karena kadangkala saya itu belajar, banyak orang-orang Kristen yang katanya cinta Tuhan Bu, tapi hidupnya juga gak berhasil gitu loh. Kenapa? Kalau saya amati ya, karena dia cuma sekedar berhenti di aku percaya. Tapi firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan semuanya itu nothing gitu. Nah artinya tangan kanan kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Tapi tangan kirinya ada bagian yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya dengan kolaborasi seperti itu, maka Tuhan akan menajamkan lebih lagi kehidupan kita. Ya, luar biasa ya ceritanya ya. Terakhir boleh nggak nih tanya? Ini loh, saya mau nanya. Tadi kan Neni bilang bahwa Neni dari kota kecil dibawa ke kota besar. Dan menurut C, kehidupan Neni itu cukup wow gitu. Karena Bu, saya pernah main di Jakarta waktu itu. Dan ketika saya ada di Jakarta, Neni ini ada ajudan yang selalu jaga dan kawal dia gitu loh. Terus diajak ke sebuah restoran, sampai saya tuh bingung milihnya Bu, milih makanan mana tuh bingung gitu. Nah saya belum sempat ya waktu itu main di tempatnya Neni ya, waktu itu diajak tapi saya full banget. Nah saya cuma pengen tahu aja dari seluruh pencapaian Neni, dari semua yang Neni peroleh. Nah hari ini Neni memutuskan untuk melepaskan itu semuanya. Dan mau untuk melakukan sesuatu dari nol gitu loh. Jadi Neni mau, enggak apa-apa aku lepaskan semua dan aku mau mulai dari nol. Nah mulainya dari kota Manado, di mana dari kota besar Jakarta balik lagi ke kota Manado. Nah kita pengen tahu aja sih, karena bagi kita enggak mudah ya Bu ya, apalagi wanita yang sudah punya segalanya, kesuksesan yang luar biasa, tapi Neni melepas itu semuanya dan memulai dari nol. Boleh nggak tahu Nen? Why? Reasonnya apa itu? Boleh Nen? Yang pertama karena saya punya suami yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dia memberikan hidupnya benar-benar untuk Tuhan. Jadi tapi yang terutama karena kenapa di Manado? Karena Tuhan mau kita di Manado. Gitu saya dan suami sepakat untuk ada di tempat yang Tuhan mau kita ada di sana. Itu karena ada jaminan penyertaannya. Karena bagi kami penyertaan Tuhan itu lebih penting daripada apa yang kita punya. Itu yang paling penting gitu. Terus saya juga tahu bahwa kalau Tuhan pernah tolong dulu, Tuhan juga pernah akan tolong sekarang. Dia tuh Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi walaupun kami harus memulai dari nol saat ini, tapi saya tahu tuh, saya tahu ujungnya karena saya kenal Tuhan yang kami layani 21 tahun ini gitu C.
Itu yang saya tahu bahwa dia nggak akan pernah tinggalkan, dia tidak akan pernah permalukan. Dan kami itu hidup untuk tujuan Tuhan atas hidup kami. Kita nggak boleh pakai Tuhan, kita nggak boleh gunakan Tuhan untuk tujuannya kita, tapi kita ini hidup untuk tujuannya Tuhan atas hidup kita gitu. Jadi saya suka bilang ke suami bahwa kita kasih, karena Tuhan itu tidak pernah bisa dikalahkan dalam memberi gitu. Dia udah kasih dulu hidupnya, dia udah kasih nyawanya untuk kita hidup. Jadi kita nggak perlu takut karena ada Tuhan, sudah ada Tuhan di masa depannya kita. Begitu. Dari sini kita belajar ya. Neni tadi sempat ucapkan sebuah kata Bu, bahwa kalau dulu Tuhan pernah tolong, maka sekarang pun Tuhan akan tolong. Yes. Nah dari sini kita belajar bareng-bareng, kenapa kok Neni berani untuk mengambil sebuah keputusan. Karena dia percaya kepada Allahnya, dan Allah adalah Allah yang punya janji di dalam kehidupannya dan keluarganya. Dan dia pegang itu. Dan akhirnya C percaya, kalau kita taat, Tuhan pasti akan berkati kehidupan kita. Amin. Oke, tambah sore kok tambah asik ya ini kelihatannya. Oke Bu, mau ngopi-ngopi dulu atau ngeteh-ngeteh dulu? Lydia mau apa? Kopi, teh? Kopi aja. Kopi Iya, ya? kopi. Oke, silahkan. Ayo. Bu, mau teh ya? Oke, silahkan. Mau pakai gula enggak ini? Neni pakai gula? Pakai sih. Oh, pakai ya. Oke. Saya sudah ambil tadi. Oke, waktu saya lihat kopi sama teh ini Bu, kok kopi teh ini kalau nggak pakai gula pasti pahit ya rasanya. Mau teh, mau kopi pasti rasanya pahit. Tapi ketika kita kasih gula, meskipun pahit Bu rasanya, tapi tetap kerasa manis-manisnya gitu ya. Nikmatnya itu kerasa. Kok saya keinget gini ya Bu ya, ibarat sebuah kehidupan. Kalau hidup tanpa Tuhan, ketika kita ngalami sebuah pergumulan, maka pergumulan itu akan nggak terasa manisnya gitu loh. Tapi kalau kita hari ini menjalani sebuah kehidupan, tetapi ketika kita ada Tuhan di dalamnya, maka pergumulan itu akan terasa manis. Gitu ya. Nah jadi pergumulan itu tidak selalu memahitkan hati kita, hidup kita. Tapi pergumulan itu bisa kita nikmati kok. Dan asal kita percaya bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi melo ini ya. Oke, Bu Debbie boleh cerita lagi enggak nih? Ngomong-ngomong saya belum begitu lama Lydia berjumpa sama Bu Debbie. Tapi saya rasa sangat akrab, dekat dan cocok sama Bu Debbie gitu ya. Nggak tahu ada apa di balik Bu Debbie gitu ya. Nah Bu Debbie, saya ini ngelihat bahwa Bu Debbie ini punya seorang anak ya. Dan anak semata wayang yang sangat mengasihi keluarganya. Bahkan Cece denger nih dari orang, katanya anaknya itu sangat mendambakan papanya karena papanya itu bisa jadi sahabat yang terbaik untuk anak ini. Nggak tahu Bu kebenarannya, tapi katanya sih Bu, saya dengar dari kecil sampai remaja sampai dewasa, papanya selalu mendampingi anak ini. Kemanapun anak ini ada, papanya selalu ada. Tapi saya dengar Bu, ada sebuah kejadian yang membuat anak ini cukup syok. Karena kejadian itu tidak diduga oleh anak ibu. Sehingga anak ibu waktu itu cukup terpukul dan sampai nangis histeris melihat keberadaan papanya. Sampai mengubah kepribadian anak ini. Dari anak yang sangat ceria, punya tujuan, punya masa depan. Di mana dia ngejar tujuan dan masa depannya. Tapi dia menjadi anak yang sangat pendiam. Bahkan berjumpa dengan teman-teman pun dia rada menarik diri. Kalau boleh tahu Bu, ada apa Bu? Ya, saya itu resiko jabatan. Oke. Suami saya kebetulan dipercayakan sebagai seorang kepala dinas. Yang boleh dikata jabatan itu kami tidak pernah minta. Ya, maksudnya kemana. Tapi kami hanya doa. Ya, dan Tuhan memberikan itu. Tapi saya kaget, jabatan itu membuat kami susah, sangat menderita. Ya. Karena lewat jabatan itu, suami saya harus dipenjarakan.
Yang boleh dikata berjalannya waktu itu, Iya. setelah kami mengikuti sidang semuanya itu, putusannya itu sangat menggelisahkan sebenarnya. Ya, karena tidak terdapat korupsi, ya, hanya kesalahan administrasi, tapi sudah mampu mengubah kehidupan anak saya. Ya, anak yang masih SMP, baru masuk SMP kelas 1, setengah tahun dia berada di sekolah yang cukup terkenal, tapi dia sudah tidak mau lagi balik lagi ke sekolah itu, karena dia sudah dibully. Ya. Jadi pada saat kami waktu itu boleh dikata malam tahun baru itu sebenarnya sudah merencanakan acara keluarga, tapi pada pagi-pagi jam 8 pagi rumah kami diketuk. Saya kaget. Saya membuka pintu, saya lihat orang yang saya tidak kenal, tapi sudah berpakaian. Ya. Jaksa, dan ternyata kami sudah mau dipanggil. Diajak ke rumah sakit, dan akhirnya kami harus ke kantor. Malam itu saya tidak berani mengatakan kepada anak saya. Karena itu malam spesial Iya. ya Bu ya. Karena Ibu rencana mau buat sesuatu tadi Iya. bersama keluarga ya. Oke Bu. Jadi nanti saya mengatakan kepada anak saya, mari kita kunjungi papa. Iya. Tapi sudah tanggal 2. Oke. Waktu tanggal 31 malam ditanya, mama di mana papa? Saya cuma jawab, dek papa lagi kerja. Dikatakan, mama papa kerja di mana? Mobil dinas ada. Nanti tanggal 2 saya ajak, dan dia lihat papanya keluar dengan seragam, dia teriak histeris. Ya. Pada saat mau pulang dia nangis, papa harus ikut. Ya. Nanti siapa yang temani saya, Ma? Mau kemana-mana kan biasanya papa, apalagi ke toko buku. Tapi satu bapak bilang, dek sabar, papanya tidak lama. Ya. Nah pada saat itu, saya merenungkan Tuhan apa? Kenapa harus terjadi dalam kehidupan kami? Ya. Suami saya orang yang jujur, kami tidak neko-neko dalam jabatan, tapi harus menerima ini. Saya merenung dan saya diingatkan satu hamba Tuhan, jangan tanya mengapa Tuhan, tapi tanya apa rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga kalian. Iya Bu, saya waktu dengar cerita Ibu, ini pasti sesuatu yang gak mudah Iya. bagi Ibu ya. Juga untuk keluarga, terutama untuk Bapak. Karena Bapak berpikir bahwa aku gak punya kesalahan apapun. Iya. Aku tidak neko-neko Iya. juga, aku lurus. Tapi kenapa kok hari ini aku yang dipenjarakan? Dan akhirnya saya dengar sih Bu, Bapak cukup tertekan, Iya. cukup stres, depresi, dan akhirnya kena sebuah penyakit yang namanya Alzheimer ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu sih, mungkin ini kita-kita orang awam yang gak begitu paham tentang ini. Tetapi kalau boleh tahu, apa itu Bu sakit Alzheimer itu dan seperti apa gejalanya? Sebenarnya penyakit Alzheimer ini kalau orang awam tidak tahu sebenarnya. Saya juga pun pertama tidak tahu. Saya pemahaman saya pertama kayaknya suami saya itu disantet, kayak disantet. Karena kadang bingung-bingung gitu, nggak stabil. Jadi ada kira-kira 2 tahun kami bingung. Ya. Tapi Tuhan mengirimkan anak saya ke Jakarta untuk studi. Ya. Karena dia memang bercita-cita kuliah di Jakarta sejak dia masih kecil. Dan universitas yang dia dambakan. Nah pada saat saya mengantar anak saya coba ke dokter. Ya. Karena sudah melihat, masa sih disantet. Nah, masa kayak orang gila juga kadang-kadang penyakit ini. Akhirnya ke dokter, dokter mengatakan bahwa ini penyakit yang boleh dikata Alzheimer. Pikun sebelum waktunya. Dengar juga kalau orang yang sakit Alzheimer ini Bu lupa untuk menaruh sesuatu ya Bu. Iya. Akhirnya dia merasa dia taruh dompetnya di sini, tapi tahu-tahu kok dompetnya nggak ada dicari. Akhirnya dia mungkin emosi dan marah. Ada juga yang saya sempat sih kemarin dengar juga kalau dia tahu-tahu menghilang, nggak tahu jalan itu di mana gitu ya. Iya. Nah menurut saya ini tidak mudah bagi ibu untuk mendampingi bapak. Tapi Nen, hebatnya Bu Debbie yang saya dengar adalah Bu Debbie ini ketika kuliah S3
di Bandung atau Malang ya Bu? Malang. Oh Malang ya? Ya, Universitas Brawijaya. Oh oke. S3 di Malang, Bapak tetap diajak oleh Ya. Ibu. Jadi di sebuah kota yang tidak ada keluarga, di dalam situasi yang tidak mudah, dan Bapak dalam tanda kutip balik seperti kayak anak-anak ya istilahnya. Harus didampingi, takut hilang, takut marah, takut ini, takut itu. Tapi Ibu memutuskan untuk terus mendampingi Bapak. Padahal kalau bagi orang lain mungkin, aduh aku sudah belajar, nggak mudah ini. S1, S2 aja kan nggak mudah, ini S3 gitu ya. Nah paling enak tuh S teh kelihatannya. Nah tapi Ibu tetap memutuskan untuk mendampingi Bapak. Meskipun bagi orang lain mungkin akan berkata, taruh aja di pusat rehabilitasi. Ngapain sih, titipin aja sementara. Tapi Ibu tetap memutuskan untuk dampingi Bapak. Kenapa Bu? Karena dalam prinsip saya, pada saat kami menikah itu kan dibacakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak mungkin dipisahkan oleh manusia. Wow. Ya. Jadi bukan nanti sakit baru saya mau titip, enggak. Prinsip saya harus mendampingi. Dimanapun dia, walaupun berat, memang sekolah, saya mesti ajak Bapak. Karena saya waktu itu saya belum mendapatkan orang kepercayaan untuk mendampingi. Karena Bapak itu emosinya kan tidak stabil. Kalau sama saya bisa marah, tapi kalau orang lain jangan berani marah sama dia. Karena kan dia juga latar belakangannya seorang pejabat. Ya. Jadi dia kalau orang marah dia enggak mau. Kalau saya bisa. Ya. Tapi saya juga enggak bisa marah berlebihan, dia juga bisa marah. Dan memang ada satu yang saya takutkan, makanya saya mengajak waktu itu kemana-mana saya pergi. Ada yang dokter sampaikan, ibu jangan kaget. Ya. Satu waktu pas bangun tempat tidur, Bapak tanya siapa kamu? Itu yang membuat saya takut sebenarnya. Sampai ke situ Iya. Bu, ya. Tapi kita berdoa ya supaya itu tidak Terjadi, terjadi dalam ya. kehidupan Ibu. Oke, terus Bu. Tapi memang apa yang dokter sampaikan tidak sama. Dokter mengatakan lupa sama saya satu waktu, tapi sampai hari ini dia ingat terus saya. So sweet ini. Karena itu doa. Iya, Saya selalu doa, setiap pagi saya doa, walaupun dia juga doanya kalau mau dengar putar-putar saya suruh doa. Berarti Bapak sama-sama berdoa dengan Iya. Saya bangun mezbah keluarga suami istri. Kemudian saya bacain Alkitab, karena memang kalau baca sudah mulai salah-salah huruf. Karena kan saraf di otak yang sudah mengkerut. Iya. Ya. Tapi menurut saya Bu, apa yang Ibu tabur tidak akan sia-sia. Selain pertama janji pernikahan bahwa suka duka kan kita jalani bersama. Tapi menurut saya yang kedua, anak terutama yang terdekat dengan papanya akan melihat siapa mamanya. Dan ketika dia berkeluarga, dia akan melihat figur mamanya. Apalagi anak ibu perempuan ya, dia akan berdiri sebagai seorang wanita yang tidak hanya dengan mudahnya menyingkirkan segala sesuatu, tapi dia akan tetap berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena untuk kita ngajarkan sesuatu kepada anak, menurut Cece nggak harus diisi tentang apa pelajaran demi pelajaran, tapi anak itu cepat nangkep ketika mereka lihat gambar hidup atau apa kehidupan kita sesungguhnya itu seperti apa. Mereka mudah dengan mudahnya mereka capture itu dan mereka melakukan itu di dalam kehidupan gitu. Nah Bu, saat ini keberadaan anak ibu sama papanya seperti apa? Karena tadi kan ibu bilang katanya sangat terpukul. Jadi kepribadian yang diem dan tujuannya pun ya udahlah diletakkan gitu aja. Nah sekarang gimana? Sudah berubah. Ya, puji Tuhan ya. Jadi lebih baik, jadi lebih semangat gitu ya Bu. Karena pasti ibu mengelola kehidupan keluarga ini juga baik-baik ya Bu ya. Puji Tuhan ya. Nah Bu, terakhir dari saya lihat Bu Debbie ini, Lydia sudah kenal Bu Debbie dekat belum? Belum begitu Belum dekat. ya, mau saya kenalkan. Sangat mau. Debbie ini kelihatannya diam-diam tapi dia rektor. Oh wow. Rektor di sebuah universitas namanya UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia. Dan saat ini, bukan saat ini sih, sudah beberapa waktu yang lalu dipercayakan ke sesuatu yang lebih besar. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Nah yang membuat saya wow itu Bu, gini.
dari megang sebagai rektor di UNPI, sekarang Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar. Padahal kehidupan keluarga dalam keberadaan seperti itu. Harusnya, biasanya sih orang-orang di luar sana berpikir, udahlah aku fokus ke keluarga gue aja. Tapi Bu Debbie ini gak seperti itu. Dia tetap berdiri untuk apa yang Tuhan percayakan di tangannya. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan buahnya juga membuahkan sesuatu yang memuliakan Ya, itu. yes. Bagi saya sih ketika saya lihat ini wow gitu loh. Nah kalau boleh Bu sedikit aja ceritanya gimana nih. Dari rektor dipercayakan ini dan Ibu ngelola sampai jadi. Jadi sebenarnya jabatan ini juga saya tidak mimpikan sebenarnya. Enggak minta-minta. Enggak minta. Enggak ngaju-ngajuin. Enggak. Ya. Luar Karena biasa. saya pikir cukuplah sudah rektor. Iya. Tapi teman-teman mendorong. Oke. Tapi malam sebelum pemilihan saya sempat khawatir, bingung. Saya mampu. Saya boleh dikata orang enggak terlalu pandai bicara. Ya. Tapi malam itu Tuhan ingatkan kepada saya Musa. Oke. Bagaimana Musa kan bilang, Tuhan kita enggak pandai bicara. Saya tidak bisa ini tapi Tuhan kalau mau pakai saya. Ya. Ya. Dan malam itu saya katakan Tuhan kalau memang Tuhan mau percayakan saya menjadi ketua APTISI, Asosiasi Program Tinggi Swasta seluruh Indonesia di Manado, Sulawesi Utara, pakai saya. Tapi kalau bukan, jangan pakai saya. Ya. Karena saya juga punya beban keluarga. Ya. Yang boleh dikata cukup berat. Dan saya cuma doa malam itu. Dan saya kaget itu, saya cuma bilang kalau memang benar-benar ini Tuhan mau pakai saya, pakai saya. Tapi kalau jangan, karena lawan saya cukup berat. Iya. Orang politik, mantan dari pernah jadi anggota dewan, orang politik berarti kan dia sudah menyusun strategi. Ya. Sampai ada Pak Ketua Umum saya katakan begini sama saya, Ibu Debbie yakin mau jadi? Iya. Saya bilang Pak, kalau memang rencana Tuhan, pasti Tuhan pakai saya. Wow. Saya akan jadi. Tapi kalau bukan berarti saya tidak akan jadi. Bapak langsung katakan, siap maju Bu Debbie. Berarti memang itu pilihan dari Tuhan ya. Yes. Dan juga Bu Debbie ketika disodorkan sebuah rencana dan kehendak Tuhan, Bu Debbie langsung menangkap itu. Dan dia berani untuk berdiri, untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sehingga sesuatu itu bisa jadi dalam kehidupan Bu Debbie. Iya. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Saya kok sangat diberkati ya. Ya. Maksudnya cerita-cerita seperti ini dari Lydia, dari Neni sama Bu Debbie, saya sangat diberkati. Kalau boleh saya ngomong sesuatu sih, ada sebuah kayak quote gitu Lydia, yang keluar di hatinya Cece ketika tadi ngobrol-ngobrol di sini gitu. Nah, quote-nya seperti ini, seorang wanita pemberani percaya pada dirinya sendiri dan hal-hal yang mereka cintai. Artinya apa? Saya tahu semuanya di tempat ini adalah wanita-wanita pemberani. Tapi kita bisa menjadi seorang wanita yang berani diawali dari kita percaya pada diri kita sendiri dulu. Artinya kalau kita nggak percaya pada diri kita sendiri dulu, maka kita nggak akan menjadi wanita-wanita yang berani. Gimana kita bisa percaya pada diri kita sendiri? Karena kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah anak. Kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita ini sangat dihargai oleh Tuhan. Dan masing-masing kita Bu, ketika saya tadi lihat satu persatu cerita, saya tahu masing-masing kita Tuhan punya rencana dan kehendak yang luar biasa. Amen. Nah, dari kita ngerti siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menilai diri kita nggak selalu dari sisi negatifnya, Nen. Nggak selalu melihat aku tuh kurangku di mana, yang dilihat kurangnya terus, Bu. Tapi kalau wanita itu tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia akan melihat memang aku kurang di A, B. Tapi tahukah, aku punya kelebihan juga. Tuhan juga menaruh sebuah potensi dalam kehidupanku hari ini. Dan potensi atau kelebihanku ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk aku bisa untuk memuliakan. Yes. Nah, dari benih itu dulu loh, kita akan jadi seorang wanita yang berani Bu. Dan kalau saya amati sih dari sini yang kedua,
Kenapa kok Lydia, Neni, Ibu Debbie bisa berani? Karena Anda semuanya adalah orang-orang yang mencintai sesuatu. Tadi saya mau melo nih. Tadi Lydia berkata bahwa Lydia mencintai keluarganya. Ibu juga mencintai keluarganya. Neni mencintai Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan sama. Ketika kita menjadi pribadi atau wanita-wanita yang mencintai Tuhan, maka orang tersebut akan melakukan apapun, mau badai, mau pergumulan, mau mungkin gak enak tuh bu perjalanan kehidupannya, tapi dia akan tetap berani berdiri. Untuk apa? Untuk menggapai apa yang Tuhan itu inginkan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian tadi tak lihat juga beberapa di antara kita mengasihi sekali keluarga. Pengen keluarganya jadi makin baik. Pengen keluarganya jadi bahagia. Dan akhirnya jadi wanita berani kan. Meskipun kita kelihatannya lemah lembut gitu. Tapi kita berani untuk berdiri untuk keluarga kita. Karena kita sangat mengasihi keluarga kita. Dan untuk itulah Tuhan memampukan kita. Untuk kita bisa untuk membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, kenapa kok kita nggak boleh takut dan harus berani? Saya cuma dapat satu ayat Lydia. Satu ayat ini menurut saya adalah jaminan Bu. Untuk kita nggak perlu takut sebagai orang-orang percaya. Di Yesaya 41 ayat 13 dikatakan seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Artinya apa? Beranilah gitu loh. Akulah yang menolong engkau. Amin. Dari ayat ini aja Neni, saya belajar gini. Tuhan kita adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Bahkan di firman ini dikatakan dia yang senantiasa menggandeng tangan kita, gak pernah melepaskan kita. Jadi mau kita hari ini ada pergumulan sebesar apapun, gelombang sekuat apapun, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, gak perlu khawatir, sebab Tuhan akan tolong kita. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan sempurnakan semua. Nah, satu kata sih, saya cuma gini, seorang wanita yang punya keberanian, dia memiliki modal awal memulai perjalanan untuk meraih mimpi-mimpinya. Kalau saya balik ya Lid, seperti ini Bu, seorang wanita yang gak punya keberanian, gak usah bermimpi bisa meraih apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan cita-citakan. Jadi kalau kita berani untuk melakukan sesuatu, untuk melangkah, itu adalah modal awal untuk kita meraih sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan tahu nggak, saya tuh tadi malam renung sih Nen, renung gini, peran wanita itu sangat luar biasa loh. Saya diingatkan di kitab Kejadian. Di Kejadian itu Bu, Tuhan itu menciptakan alam semesta, binatang darat, binatang laut, menciptakan langit, menciptakan semuanya. Bahkan di hari terakhir Tuhan menciptakan manusia yang namanya Adam. Betul ya? Adam itu laki-laki. Tapi Bu, Tuhan melihat bahwa apa yang ada, apa yang hari ini dipercayakan oleh Adam gak bisa ngelola sendiri. Tapi Tuhan menciptakan seseorang lagi untuk menjadikan apa yang hari ini dipercayakan kepada Adam menjadi makin baik. Akhirnya diciptakanlah Hawa. Dan ketika Hawa diciptakan, maka Tuhan ngomong, Adam, engkau ada penolong. Untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan segala sesuatu itu akan menjadi makin baik. Dari sini kita belajar bareng-bareng Bu. Bahwa peran wanita itu sangat penting. Karena akan menjadikan segala sesuatu yang ada di tangan kita, di keluarga kita, menjadi makin baik. Jadi kalau ada, jadi kita harus mikir kalau ada aku, keluargaku harus makin baik. Kalau ada aku, maka anak-anakku harus makin baik. Kalau ada aku, maka pekerjaan yang dikelola oleh suamiku harus makin baik.
Karena itulah panggilan seorang wanita. Wanita ada untuk bersama-sama dengan pria mungkin, atau kalau dia single, wanita ada untuk menjadikan segala sesuatu yang ada di tangannya menjadi makin baik. Nah, tapi masalahnya Bu, banyak di antara kita yang gak menyadari bahwa peran wanita itu sangat penting. Dan akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, makanya kadangkala ada wanita-wanita yang dia seorang wanita, tapi dengan keberadaannya malah tidak menjadikan semuanya makin baik, tapi menjadi makin buruk. Nah, kenapa itu terjadi? Mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi di dalam hidupnya. Ada sebuah intimidasi yang terus tinggal di dalam hatinya. Ada sebuah tekanan yang terus ada di dalam kehidupan. Maka yuk, sama-sama yuk kita nih yang mungkin sudah mencicipi sedikit kasih Tuhan. Dan kita sudah mulai berperan menjadi wanita yang benar-benar bisa memuliakan nama Allah. Bu, kalau boleh kita sama-sama yuk berdoa untuk rekan-rekan wanita yang lain. Ya, oke, saudara para wanita Allah, hari ini kalau Anda berdiri sebagai seorang wanita, tapi Anda merasa bahwa keberadaan Anda tidak memberikan nilai lebih atau tidak menjadikan segala sesuatu itu menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Allah, lebih memuliakan nama Allah. Mungkin karena ada sesuatu yang kau simpan sehingga kau takut untuk melakukan sesuatu, untuk bergerak, untuk melangkah. Kalau itu Anda orangnya, mari sama-sama kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memulihkan Anda. Boleh enggak kita kedangkan tangan sama-sama? Tuhan, hari ini kami berdoa, kami minta Tuhan, kami tahu Tuhan Kau sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah sendiri akan mengerjakan para wanita-wanita Allah di tempat ini. Tuhan, kalau Engkau memanggil setiap kami untuk menjadikan apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami menjadi makin baik. Dengan keberadaan kami, keluarga kami menjadi makin baik. Dengan keberadaan kami, anak-anak kami menjadi makin baik. Dengan keberadaan kami, pekerjaan suami kami menjadi makin baik. Tuhan, tolong kami. Kalau selama ini ada intimidasi, ada sebuah tekanan, ada kesalahan masa lalu yang menekan hidup kami dan tidak menjadikan hidup kami menjadi orang yang merdeka di dalam-Mu. Sehingga kami gak berani untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu, untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biarkan Kau Allah sendiri yang membebaskan kehidupan kami sekali lagi Tuhan. Berikan kemerdekaan itu sekali lagi di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau akan dipulihkan di tempat dimanapun Kau berada di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan mulai menjunan kembali hidupmu untuk menyempurnakan panggilanmu sebagai wanita yang benar-benar bisa dipakai oleh Allah untuk memuliakan nama Allah. Dan rencana kehendak Allah akan jadi di dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Mari para wanita Allah, kita akan terus menjadi wanita yang kuat, maju dan berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mau
Yesus.